bergabung di ibadah Par GKI Kalvari Tembagapura. Apa kabarnya hari ini? Kak Vina yakin pasti luar biasa semua, iya kan? Dan hari ini kita akan memulai ibadah kita. Minggu lalu Kak Itin menjadi liturgosnya dan hari ini Kak Vina akan menemani adik-adik semua. Nah, sebelum kita mulai, kita nyanyikan satu lagu ya. Kita pujikan lagu Dari Terbit Matahari. Pasti pada tahu semua kan? Yuk kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Wow, sungguh luar biasa sekali ya semangatnya adik-adik yang di rumah. Terasa sampai di sini. Hebat. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu pembukaan. Kak Vina minta adik-adik duduk dengan tenang, diletakkan dulu HP-nya, diletakkan dulu mainannya, atau mungkin bisa dititipkan ke mama atau papa. Oke? Biar sekolah minggu kita hari ini bisa fokus hanya untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Setuju ya pasti? Oke, kita mau berdoa dulu yang akan dibawakan oleh adik Audrey. Silakan adik Audrey. Teman, Audrey akan memimpin doa untuk memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menjaga dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk tubuh yang sehat dan semua berkat Tuhan kepada kami. Saat ini kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Pimpinlah kami Tuhan agar kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Dan kami bersukacita karena Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Wow, luar biasa sekali ya. Pasti adik-adik di rumah merasa sangat terberkati, sama seperti Kak Vina di sini. Nah, sekarang kita mau pujikan satu lagu, yaitu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Siapa yang tahu lagunya? Kalau tahu, Kak Vina undang adik-adik kita berdiri. Kita singkirkan dulu barang-barang di sekitar kita supaya kita bergerak dengan lebih semangat. Oke? Ikuti gerakan Kak Vina ya. Biar gunung-gunung pun beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biar gunung-gunung pun beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi. Biar gunung-gunung pun beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan
besar kasih Allah sama kita nih, sampai gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Nah, dengan cara kita mengucap syukur, yuk kita mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik bisa mentransfernya ke rekening Part GKI Kalvari di bawah ini, atau juga bisa melalui amplop atau kotak yang sudah disediakan dari minggu lalu. Oke, kita siapin dulu persembahannya dan kita akan menyanyi Bawa Persembahanku. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bentuk ucapan syukur kita atas kebaikan dan kemurahan Allah Bapa. Sekarang, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Aduh, siapa nggak dengar? Aduh, kurang keras. Wih, luar biasa banget semangatnya. Wah, Kak Vina sampai deg-degan dengarnya. Sebelum itu, yuk kita nyanyikan dulu satu lagu. Firman Tuhan ada di hatiku. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Trek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami hatiku, berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami hatiku, berbuah. Daripada kita nunggu lama-lama lagi, kita panggil aja ya. Untuk kelas kecil, Kak Elsa, dan untuk kelas besar, Kak Niko. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Kristus. Jumpa lagi hari ini dengan Kak Niko. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab
tentang khotbah Petrus. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 32 sampai 40. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu di hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dapat mengerti apa yang akan kami dengarkan bersama. Dan pimpin dan tolong kami juga agar kami tidak hanya mendengar, tapi kami mau berbuah dengan melakukan kebenaran firman-Mu. Dan Engkau mau menolong adik Kesia Sitorus yang akan membacakan firman Tuhan bagi kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anak kamu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah darimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Terima kasih Kesia yang sudah membacakan firman Tuhan bagi kita. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa nama Petrus yang lain ya? Ayo, ada yang tahu? Ya, nama Petrus yang lain yaitu Simon. Nah, ada yang tahu lagi kah? Apa artinya Petrus? Ada? Petrus artinya batu karang. Di kitab Injil mana adik-adik kita bisa menemukan kisah tentang Simon disebutkan sebagai Petrus atau batu karang? Kita bisa melihat itu di dalam kitab Matius pasal 16 ayat 18. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, siapakah menurut orang Tuhan Yesus? Lalu para murid mengatakan, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia, dan ada juga yang mengatakan salah satu dari para nabi. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, menurut kalian siapa aku ini? Dan Petrus mewakili murid-murid waktu itu mengatakan kepada Tuhan Yesus, Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan ketika Tuhan Yesus mendengar jawaban Simon Petrus ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Petrus yang adalah batu karang itu, dan di atas batu karang itu akan Tuhan dirikan jemaat Tuhan, dan alam maut tidak akan melenyapkannya. Kenapa Simon Petrus disebut batu karang?
Adik-adik, apa sih artinya batu karang? Batu karang itu menunjukkan kepada iman setiap orang yang percaya kepada Kristus. Kembali kepada pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus. Ketika Tuhan Yesus bertanya, menurut kalian siapakah aku ini? Maka respon dari Petrus pada waktu itu adalah, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sementara orang-orang lain berpikir bahwa Tuhan Yesus itu adalah Elia, ada juga yang berpikir Yohanes Pembaptis, ataupun berpikir Tuhan Yesus sebagai Rasul. Nah, dari pengertian batu karang, waktu Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu menunjukkan iman Petrus. Dan setiap orang yang percaya dan mengaku Tuhan Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, sebenarnya adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, dengan julukan Tuhan Yesus kepada Petrus bahwa dia adalah batu karang, artinya imannya kepada Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus akui. Apakah dengan demikian Petrus ini lantas di dalam hidupnya adalah seseorang yang kuat seperti batu karang? Kita bisa lihat bagaimana Petrus sebelum Pentakosta atau sebelum turunnya Roh Kudus kepada para murid termasuk Petrus. Kita bisa lihat di dalam Matius 26 ayat 33 dan 34, atau juga di dalam Yohanes 13 ayat 36 sampai 38. Di situ kita lihat tentang Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Lalu kita lihat juga di dalam Matius pasal 16 ayat 22 dan 23 tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Di sana Tuhan Yesus menegur Petrus karena pikiran Petrus itu tidak sejalan dengan pikiran Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus bilang Tuhan Yesus harus pergi ke Yerusalem dan mengalami penderitaan di sana, itu Petrus menegur Tuhan Yesus dan mengatakan kiranya itu tidak boleh terjadi kepada Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, kita bisa melihat di dalam Yohanes 18 ayat 10. Di sana tentang Petrus memutuskan telinga kanan seorang hamba imam besar. Ketika Tuhan Yesus mau ditangkap di taman, Petrus menghunus pedangnya lalu menetakkan telinga hamba imam besar itu. Semua ini adalah Petrus sebelum hari Pentakosta. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan kepada Petrus dan para rasul yang lain, mereka memiliki keberanian untuk memberitakan Injil dan menyerukan pertobatan. Mereka yang sebelumnya takut dan bersembunyi ketika Tuhan Yesus ditangkap dan dibunuh, mengalami perubahan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah bukti kuasa Injil, itulah bukti kuasa Tuhan yang memberikan keberanian dan mampu mengubah para murid sehingga mereka berani menyerukan Injil, kabar baik bagi orang-orang. Dan di hari Pentakosta sekitar 3.000 orang yang mendengar khotbah Petrus serta para rasul yang lain itu memberi diri untuk dibaptis, mereka bertobat karena kuasa Tuhan.
Jadi bukan hanya pertobatan yang mereka serukan, tetapi mereka sendiri mengalami perubahan, mereka sendiri mengalami lawatan Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, Rasul Petrus serta ke-12 rasul yang lain atau ke-11 rasul yang lain adalah manusia biasa. Sama seperti Kaniko, adik-adik, dan juga orang-orang Kristen yang lain. Tetapi mereka bisa memiliki keberanian dan mengalami perubahan itu hanya karena Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada anak rohaninya Timotius mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ayat 7 mengatakan bahwa Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Roh yang sama itulah yang membuat para rasul menjadi berani. Dan aku percaya bahwa adik-adik juga memiliki keberanian dan dapat juga menyaksikan tentang Kristus kepada teman-teman di sekolah, kepada siapa saja. Karena Tuhan Yesus yang memampukan adik-adik dan Kaniko serta orang tua untuk menjadi saksinya.
Kiranya kebenaran firman ini memberikan kekuatan bagi kita untuk berani menjadi saksi Kristus dan percaya bahwa Roh Kudus itu memberanikan dan mengubah kehidupan adik-adik dan juga Kaniko. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di hari ini yang boleh mengingatkan kami bahwa Tuhan lewat kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami berani dan kami juga diubahkan. Pimpin dan tolong kami Tuhan, agar kebenaran firman-Mu ini Engkau sempurnakan di dalam hati kami masing-masing, dan kami rindu terus untuk berani menyaksikan nama-Mu di dalam kehidupan kami kepada sesama kami. Dan kami percaya terus bahwa Engkau lewat kuat kuasa Roh Kudus dapat mengubah kehidupan kami, mengubah sifat-sifat kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpin dan tolong kami Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kaniko. Sekarang kita mau mengimani nih dari firman yang sudah dibawakan kakak-kakak pengasuh. Kita mau nyanyi dulu satu lagu, Berani Tampil Beda, karena kita anak-anak Tuhan Yesus dan harus berani tampil beda. Ikuti gerakan Kavina ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Loncat ya. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Wah, tepuk tangan yuk untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Luar biasa. Sekarang gak kerasa nih kita udah di penghujung ibadah sekolah minggu. Sedih gak sih? Kavina sih sedih ya. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita masih ada ibadah sekolah minggu lagi loh. Jadi stay tune ya. Sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, mari kita berdoa dan Kavina akan bantu memimpin dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang sungguh sempurna dalam hidup kami. Dalam hidup adik-adik sekolah minggu, dalam kehidupan kakak-kakak pengasuh, dalam kehidupan kami semua. Kami merasakan kebesaran kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Tuhan Yesus, dalam doa hari ini, kami ingin membawakan persembahan kami yang sudah kami persembahkan tadi. Biarlah persembahan yang sudah kami kumpulkan semuanya hanya untuk kemuliaan kerajaan-Mu saja dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk papa mama kami dalam pekerjaannya, baik yang di rumah ataupun di kantor. Berikan kesehatan dan sukacita yang melimpah dalam keluarga kami. Begitu juga untuk kakak-kakak sekolah minggu, berkati mereka dalam pekerjaannya. Dan segala kerinduan kakak-kakak sekolah minggu, papa mama, dan kami bisa Engkau berikan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga bersatu hati untuk berdoa untuk negara Indonesia, negara yang kami cintai ini. Engkau berkati presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya, juga segala orang yang bertanggung jawab di dalamnya. Berkati dan berikan hikmat-Mu Tuhan, supaya negeri kami ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera kasih Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Amin. Terima kasih adik-adik sudah bersama-sama Kak Vina mengikuti ibadah hari Minggu ini. Semoga semuanya mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Sampai jumpa minggu depan ya.